Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Leni Mustikawati, di acara di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa channel, kali ini saya akan mengangkat tema mengenai bagaimana sukses menjalankan sistem operasional sumber daya manusia dan sukses di sistem online di masa pandemi sekarang ini. Tapi sebelum kita membahas tema tersebut, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber saya, Pak Iskandar Karim. Beliau adalah entrepreneur dan business leader onlinepreneur. Bapak Iskandar Karim, betul? Betul. Selamat sore Pak Iskandar. Selamat sore Mbak Leni, apa kabar? Betul, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau datang di acara di Lenimu untuk memberikan cerita dan sharing-sharing terhadap pemirsa channel dan bisa berbagi inspirasinya ya Pak Iskandar. Insya Allah. Oke. Sebelum kita membahas tema kita tersebut, boleh ya pemirsa channel lebih tahu atau lebih mengenal Pak Iskandar, bisa cerita tentang profil pribadi terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Leni udah mengundang saya ke sini. Saya dari Jakarta. Sekarang saya dari Bogor ini. Oh gitu ya. Alhamdulillah tadi perjalanan lancar. Alhamdulillah. Nama saya Iskandar Karim. Ya, saya dari daerah ya. Saya kelahiran Tanjung Karang, Lampung. Besar di kota Batu Raja. SD, SMP, SMA di sana. Lalu saya kuliah di Yogyakarta. Jadi tahun berapa itu ya? Tahun 89 saya kuliah. 89 ya? Lulus tahun 94, berarti udah kelihatan ya umurnya berapa kan gitu. 17 lah. Ya 17 something lah kan gitu. Oke. Kuliah, lulus, setelah lulus kuliah baru saya fokus kerja. Oke. Ini sebelum tahap ke berikutnya nih, Pak Iskandar, tadi kan bilang lahir di kota Lampung ya? Ya. Itu kalau masih bisa dong bahasa Lampung? Karena di Lampung saya di Tanjung Karang saya numpang lahir. Oh, numpang lahir aja. Jadi ceritanya dulu waktu itu lahir umur 10 hari saya dibawa ke Batu Raja. Oh gitu. Nah, Batu Raja itu Ogan Komering Ulu ya. Itu bahasa daerahnya bahasa Melayu. Misalkan nak kemana. Oh gitu. Coba sapa pemirsa channel dengan bahasa. Oh gitu dengan bahasa daerah saya. Iya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kance-kance? Kenalkan saya Iskandar Karim dari Batu Raja, Jemeki Tegale. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita, keluarga dan kance-kance yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Seru juga ya kalau misalnya kita bisa berbagai bahasa kalau daerah. Kalau saya ngomong itu bahasa dusun. Oh gitu ya. Gitu. Nah, cerita-cerita tentang asal muasal nih Pak Iskandar sendiri punya nggak sih cerita masa kecil yang kira-kira kadang-kadang kan pertumbuhan di kota dengan di desa ini kan perubahannya luar biasa ya. Gitu. Iya. Coba bisa nggak di masanya Waduh, Bapak dulu? banyak ya kalau cerita mah banyak. Ya kita sih dari keluarga sederhana ya. Almarhum bapak itu kan pegawai negeri. Kebetulan ibu rumah tangga tapi bisnisnya bisnis kue-kue, lauk-lauk jadi gitu. Alhamdulillah perekonomian keluarga juga terangkat lah, tercukupi sehingga bisa orang tua bisa menguliahkan anak-anaknya semua menjadi sarjana. Pak Iskandar itu berapa bersaudara? 5. Oh 5 bersaudara. 4 sudah merantau semua, tinggal 1 yang cowok nih yang bungsu ada di kampung, masih sama ibu sih. Oh gitu. Oh tapi masih kampung halaman masih ada ya? Masih di situ. Oke. Nah ini saya kan sekilas membaca tentang profilnya Pak Iskandar ya. Sebelum beliau mengawali karirnya, beliau sempat mengajar sebagai dosen, betul? Betul. Nah sebelum masuk cerita itu, saya mau tanya, apakah memang dulu cita-citanya mau jadi dosen atau bagaimana? Jadi gini, kalau kita kan orang kampung ya, orang dusun lah kita ngomong. Almarhum bapak itu bilang gini, kamu saya sekolahkan, tapi dikasih batas waktu. Hanya sekian tahun. Waktu itu kita nggak mikir panjang. Setelah kita lulus, kita berpikir, oh ya ternyata anggaran cuma sampai tahun kesekian. Selebih dari itu kita harus membiayai sendiri. Itu cerita pada saat kita masuk kuliah. Nah, kebetulan keluarga besar saya itu hampir 80% dosen. Mulai dari uak, kakak, mamang, bibi, teteh, om, aa, itu dosen. Oh gitu. Kakak perempuan saya dosen. Jadi kan mau nggak mau ini kan mempengaruhi adik-adiknya semua nih. Sehingga pada saat itu terbesit
gue mau jadi dosen juga kah? Atau mau jadi apa? Kalau dulu kan kita cita-cita kan sederhana kan, lulus mau apa? Jadi perbankan gitu kan. Jadi saya lulus sarjana, langsung masuk ke restoran, dan itu dunia itu yang tidak saya bayangkan karena nggak kebayang bekerja di restoran. Oh justru masuk restoran? Restoran dulu. Oke. Jadi karir tuh di restoran? Kenapa saya mengambil restoran? Karena itu pekerjaan yang nerima saya pada saat itu. Gitu loh. Jadi kalau mau milih saya belum pengen ada option ya? Belum ada. Kalau mau milih saya pengen jadi bekerja di bank, tapi ya seleksi gagal. Akhirnya ada pekerjaan ini lulus. Terus sebagai store manager itu ada konsumen, customer kita, dia observe ke outlet, liatin. Saya udah curiga ini ibu dan bapak berdua ini kok rutin ke outlet saya. Hampir seminggu itu bisa 3-4 kali. Dan saya biasa lakukan PR ya, public relation ke customer, dan mereka nggak pernah ngomong apa-apa. Jalan 1 bulan, saya dipanggil, gitu. Jadi ada istilah Mr. Guest gitu ya, itu enggak? Mereka observasinya ternyata begini, itu untuk kepentingan mereka. Jadi mereka mencari orang-orang yang sudah bekerja, yang akan mereka rekrut untuk sebagai dosen di sana, mengajar di sana untuk membawakan materi-materi praktisi. Begitu. Nah, pada saat itu saya dipanggil, Pak bisa ke kantor loh. Saya bilang saya oke aja waktu itu, karena saya pikir di pikiran saya, oh ini pasti catering, gitu kan. Wah lumayan kan. Saya dari kampus gini-gini ada yayasan ini, oke. Saya masuk, ternyata prosesnya bukan interview buat catering, interviewnya buat mau nggak lu ngajar di tempat gua, kan gitu. Loh, saya tanya kan di interview gitu. Saya bilang, saya kan bekerja. Nggak mungkin saya bisa memenuhi target, waktu itu kan masih SKS, proses segala macam lah, bla bla segala gitu. Oh, memang belum lulus itu pada saat kerja? Udah. Jadi saya udah lulus, kurang lebih setahun atau 2 tahun kerja, saya ditawarkan untuk jadi dosen yang gitu. tadi. Ambil jurusan apa? Kuliah ya? Kuliah ekonomi saya. Ekonomi, oke. Jadi sejalan lah ya. Sejalan gitu. ya. Nah, di dosen itu alhamdulillah saya dikasih kebebasan, Mbak Leni. Jadi gini, kebebasan gini. Dari pihak rektoriat itu silakan Mas Iskandar tentukan jam ngajarnya. Itu satu kemudahannya. Silakan Mas Iskandar artinya dikondisikan. Kalau misalkan kita masuk shifting kan, kalau restoran kan shifting ya. Kita masuk pagi, saya ngajarnya sore. Saya kerjanya sore, ngajarnya pagi. Dan melihat peluang itu, saya mikir, berarti cita-cita saya jadi dosen terpenuhi nih kan gitu. Ya kan? Secara nggak langsung. Akhirnya kita deal, saya ambil, tapi nggak lama ya, karena saya kena mutasi waktu itu. Gitu. Seandainya saya tidak dimutasi dari Solo, mungkin saya masih dosen. Diteruskan, karena jadi diberi kemudahan. Lumayan lama ya? Lama, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Cukup lah ya. Ya, bekerja sebagai kepala toko, store manager, sorenya saya ngasih kelas. Gitu. Materi yang saya bawakan adalah materi tentang marketing, ilmu terapan lah. Tentang marketing, tentang bagaimana operasional, karena mereka butuhnya itu. Jadi pihak rektor itu justru menginginkan itu. Nah ini kan pada saat berbentrokan ya, berarti waktu jam kerja dengan mengajar. Apakah, bagaimana nih Pak Iskandar ngatur untuk sistemnya seperti itu pada saat harus bekerja, kemudian harus ngajar? Itu saya orangnya begini, saya berprinsip itu kalau kita bekerja, saya nggak mau one man show. Itu prinsip. Kenapa? Karena istilahnya outlet dipasrahkan ke kita sebagai kepala toko, dan dia harus besar bersama-sama dengan tim. Saya nggak pernah, ini istilahnya begini, kan orang suka bilang gini, oh ini kalau nggak ada gue nih berantakan. Kalau nggak ada gue nih pasti ambil. Saya tidak seperti itu. Saya mendidik asisten saya. Waktu itu saya dikasih asisten 2 asisten, 1 asisten, 1 crew leader dan senior. Nah ini saya fungsikan mereka itu untuk apa? Kamu harus bisa ngelola ini restoran. Sampai betul-betul kerjaan saya itu nggak ada di situ, di outlet itu. Jadi kalau bahasa umum itu transfer knowledge ya? Iya. Saya didik mereka untuk bekerja seperti saya. Akhirnya kerjaan saya, mereka yang kerjain semua. Saya menentukan strateginya, target sekian ya, saya breakdown bla 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 sampai unit terkecil. Sampai mereka menerimanya, kok kecil ya Pak angka kita?
good, saya bilang. Padahal omsetnya pada saat itu tahun 95-96 itu sudah main angka 300 juta loh. Berapa dikonversikan nilai target sekarang itu udah miliar. Tapi mereka kok kecil angkanya. Kenapa? Karena saya tuangkan mereka itu tidak melihat rupiah, tapi saya tuangkan mereka melihat dikonversikan ke unit. Pokoknya Mbak Leni hanya jualan burger 10 porsi hari ini. Nah itu aja tugasnya Mbak Leni. Nah itu semua kru kita. Jadi mereka, Pak saya terpenuhi target, ya udah kamu saya kasih mie ayam. Nah, gitu. Kira-kira nih butuh berapa lama sih? Ini kan artinya Pak Iskandar tuh harus berhubungan langsung dengan sumber daya manusianya ya. Artinya butuh berapa lama sih untuk penyesuaian pada saat mulai berkarir? Terus kemudian berapa karyawan waktu itu kira-kira Pak? Kalau di outlet itu pada saat itu sekitar 15-20 ya waktu itu ya. Nah itu butuh berapa lama? Karena kan seperti tadi Bapak bilang kan belum ada pengalaman, betul nggak sih? Nah ini adalah karir pertama. Gitu betul. Kan? Nah artinya apa nih yang Pak Iskandar yakin dan optimis bisa menaungi atau semua karyawan ini? Oke. Pada saat itu kan kita baru lulus, gua sarjana loh. Betul. Kita kan observe, saya tanya satu-satu, kamu pendidikannya apa? Ternyata paling tinggi itu SMA. Artinya kan secara kemampuan berpikir saya lebih dari mereka, itu satu. Kedua, saya lihat masa kerja berapa lama. Oh saya udah sekian, ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada yang baru. Nah, saya nggak pernah ngeliat diri saya kecil. Dengan kelebihan cara berpikir, dengan kelebihan secara kita bisa konsep, kita kolaborasikan di situ. Kamu udah pengalaman sekian tahun ya, kamu saya kasih posisi ini, kerjakan dengan baik. Nggak tahu caranya saya ajarin. Jadi mereka juga dengan kedatangan saya itu welcome sesuatu yang baru. Nah ini kaitannya berarti tepat ya dengan tema yang akan kita angkat ya. Artinya masa karir Pak Iskandar ini selama menaungi sumber daya manusia, artinya mengoperasionalkan sumber daya manusia, betul ya? Betul. Nah itu awal karir sampai tahun berapa nih Pak Iskandar? Berhenti ya? Iya sampai artinya stop secara profesional ya. Dan dari mulai sumber daya manusia yang dinaungi ini dari mulai 15 orang tadi sampai berapa banyak yang bisa Bapak? Ya 94 saya gabung itu ya rata-rata satu outlet 15-20 orang. Lalu alhamdulillah karir saya terbuka ya. Kenapa saya ambil restoran? Sebenarnya orang tua saya, keluarga saya nggak setuju saya di restoran. Maaf ya, dalam tanda petik restoran itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Apalagi image mereka di dusun sana, di kampung. Lo kerja di restoran ya? Cuci piring ya? Itu pasti. Itu udah pasti. Kita mau bungkus dengan bahasa apapun tetap di kepala mereka, oh tukang cuci piring. Itu udah pasti. Tapi secara umum mereka taunya itu. Iya, tapi saya nggak pernah menepis itu, biarkan itu kan persepsi mereka karena mereka tidak paham. Mau saya bilang, saya store manager loh. Lu tetap cuci piring, ya sudah. Jangan diperdebatkan karena mereka taunya itu. Nah, kurun waktu karir alhamdulillah terbuka, karena pada saat proses interview pun saya nggak nanya gaji ya. Orang kan kalau ditanya, mau nanya, Pak saya minta gaji, saya nggak. Yang saya tanya ke interviewer pada saat, ingat banget saya, Pak tolong jelaskan ke saya struktur organisasi. Itu yang saya tanya, loh kamu ngapain nanya itu? Enggak, saya nggak nanya apa-apa, kan dikasih, pada saat interview kan pasti ditanya, silakan Mas Iskandar mau nanya apa. Saya minta jelaskan struktur organisasi. Ya udah digambar sama tuh interviewer, detail. Tolong kasih tahu saya kalau dengan posisi ini saya ada di mana. Oh Mas Iskandar di sini. Saya tanya balik, boleh nanya 2 kali kan? Boleh dia bilang. Untuk mencapai posisi general manager berapa lama? Wah paling sekian, kalau Pak Iskandar berprestasi paling 5 tahun bisa tembus. Saya gabung perusahaan Bapak itu. Jadi memang awal sudah punya target ya? Sudah. Karena kan saya juga satu masih muda, kita juga pengen menunjukkan bahwa kita berprestasi. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, dan alma mater. Itu banyak di beban di sini banyak gitu loh. Tapi optimis ya? Harus. Dan bagaimana? Artinya terrealisasi atau tidak pada saat target? Bahkan itu melampaui target malah. Melampaui target malah. Gitu. Jadi alhamdulillah ya banyak syukur sekarang ini kan. Jadi kita bisa mengedukasi bahwa restoran itu bukan itu loh pekerjaannya gitu. Dan alhamdulillah mereka udah paham. Tapi proses pahamnya lama.
Dan selama itu juga kita bersabar kan Iya, gitu. Nah tadi kalau Mbak Leni nanya berapa jumlah manpower, jadi tahun 94 saya mulai sebagai store manager, lalu saya orang suka di challenge dan suka ditantang, itu seneng saya kalau udah main target. Oh justru seneng ya kalau target ya? Seneng. Oke. Karena itu pengukuran. Bagi saya lu kasih target gua berarti lu ngukur gua. Dan kalau gua bisa capai lu bisa kasih apa ke gua. Itu selalu gua deal. Lu minta gua ini, lu kasih apa. Itu selalu saya minta dengan siapapun di posisi apapun di perusahaan apapun. Makanya orang bilang kalau ketemu Pak Iskandar, kalau lu nggak berani target jangan jadi tim dia. Pasti lo abis. Gitu. Abisnya kenapa? Karena kan saya saja berani loh memberikan seperti masa kamu nggak bisa. Nah, yang bilang nggak bisa pasti saya buang. Pasti saya buang. Sisanya adalah tim-tim yang memang optimis. Disitulah yang menopang karir saya. Gitu. Banyak karyawan kita banyak. Satu outlet 15-20. Bergerak naik saya jadi area koordinator, area manager. Lalu saya di challenge lagi untuk pegang Jawa Timur. Saya sebagai branch manager mengelola cabang. Cabangnya ratusan. Kalau satu cabang itu 20 orang, tinggal kalikan saja berapa? Ribuan ya? Ribuan. Lalu naik lagi sebagai regional dan saya di challenge lagi. Kalau memang lu hebat ini nih, ingat banget Ibu dulu finance director kita itu Ibu Liliana. Mudah-mudahan beliau masih sehat. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau lu memang hebat sebagai regional, lu harus ke Jakarta. Waktu itu direktur utama saya Pak Budi Hamijaya. Beliau seorang menurut saya direktur yang hebat. Dia bisa mengkondisikan anak buahnya untuk bekerja on target semuanya. Challenge ketemu orang challenge iya. aja. Nah, akhirnya langsung betul. Jadi eksekusi. Betul. Ya, Disitulah awal kalau di area Jawa Tengah orang nggak kenal Iskandar Karim keterlaluan. Gitu ya, terkenal ya. Kita tidak menyombongkan diri, tetapi itulah yang kita bangun. Untuk di kuliner Jawa Tengah orang kenal. Lalu, nah ketika kita masuk ke Jakarta, kita jadi sesuatu yang kecil. Gitu Sindrom loh. itu atau Bukan. bagaimana? Jadi begini. Apa persaingan? Satu, kita newbie di sana. Ketika kita istilahnya orang, wah lu mah raja kecil di Jawa Tengah. Nah kalau lu mau jadi raja sesungguhnya lu masuk Jakarta. Kita nggak pernah, kita jarang ke Jakarta. Ketika masuk challenge itu, kita berangkat sampai sana kita cengok. Oh jadi sebenarnya di Jawa Timur ya? Di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah. Saya membawahi Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Indonesia Timur. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, semua itu udah kita. Ya, jadi kalau dulu istilahnya makan pagi saya di Jogja, makan siang saya di Surabaya, makan malam saya ada di Bali. Itu terjadi. Alhamdulillah ya, sombong ya. Iya. Padahal memang itu kenyataan gitu. Ya, itu proses ya. Di Jakarta kita kelihatan kecil. Kenapa? Karena jawaranya berkumpul, Mbak Leni. Kalau di Jawa Tengah kan kita meniti karir nih, dan alhamdulillah kita mengkader ya. Saya naik ini pasti naik. Naik lagi ini pasti saya bawa. Dan itu rumus kalau kita pengen sukses berkarir seperti itu. Kita membawa pasukan gitu. Nah ketika di Jakarta, ini kan nggak ada yang saya bawa. Kita membentuk tim baru loh, semua melotot. Oh ini Iskandar. Nah loh, nah ini kan sesuatu yang menarik. Kita ketemu istilahnya para dewan jenderal di situ. Tapi alhamdulillah karena kita memang terdidik dan terlatih, artinya kita siap di zona manapun, siap di teritori manapun, dan bertumbuh dengan sendirinya seperti itu. Ini cukup menarik ya. Tentunya kan tadi kalau cerita di area Jawa Timur, terus kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan berarti diawali dengan sukses ya tentunya. Alhamdulillah. Karena dari manpower sekian hingga mencapai itu ribuan ya, gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, pada saat masuk ke Jakarta itu kan harus mengulang, betul nggak sih? Harus mengulang. Nah, ini ada nggak sih kendala gitu loh, terus kemudian ada nggak pernah nggak mengalami kendala yang sulit? Apakah? Karena kan kayaknya ini kalau karir yang di sini lempeng lurus aman gitu kan. Nah, ini bagaimana nih? Kalau di Jawa Tengah cerita lempengnya doang. Oh gitu ya. Kalau cerita susahnya nanti panjang kan. Tetap dia pasti ada proses. Tidak serta-merta itu jadi. Penolakan waktu saya di Jawa Tengah juga banyak. Karena kan saya orang main target. Nggak bisa gua keluarin.
wah mulai gejolakan. Terserah, dia bilang, lu mau kerja ikutin, nggak mau selesai sama saya. Jadi di Nah, saya kendala yang gitu. tersulit itu apa sih menghadapi situasi pada saat lempeng, terus pasti kan ketemu Ya, kerikil, batu apa? biasanya kan orang kan suka challenge ya. Lu siapa? Gitu kan. Kalau di Jawa Tengah emang kamu siapa? Orang baru lulus sarjana kok. Nah, yang gitu saya suka. Saya tanya balik, kamu siapa? Oh saya ini Pak. Berapa lama kerja? Oh saya udah 10 tahun Pak sebagai apa? Crew leader. Ngapain lu? 10 tahun crew leader. Mau jadi apa kamu? Saya balik, mental jatuh kan? Iya. Mental jatuh ini jangan kita sudutkan, tapi kita bangun kembali dengan apa? Dengan edukasi, dibesarkan jiwanya, dikasih spirit. Kamu tuh sebenarnya 10 tahun terusnya jadi regional manager. Ya, artinya inilah Gitu. apa arti nama ini kan apa yang namanya kalau dibilang ini kombinasi antara dosen dengan operasional. Betul nggak Praktisi sih? ya? Iya, iya. Ya, artinya jadi Antara teori dengan praktek iya, ya. karena ini nggak sulit. Kadang-kadang kan ada orang operasional itu ya udah dia memikirkan untuk operasionalnya ya udah sulit gitu kan. Betul. Nah, artinya mungkin kombinasi ini nih yang luar biasa nih. Ya memang sih prinsip kita bekerja itu satu, jangan one man show. Oke. Jangan bilang nggak ada gua perusahaan ini berantakan. Nggak bisa. Harus dengan dibilang bahwa dengan adanya saya akan memberikan kontribusi terbaik. Dan kamu harus bisa seperti saya. Mau, oke, ikutin polanya. Nah, jadi sistem duplikasi. Kalau orang dia bilang, Pak, saya siap dibentuk, aman. Aman itu, dia nggak tidur. Dia nggak akan tidur. Karena begitu kita kasih target, dia akan urai, Pak, gini. Dan saya selalu bermain deadline. Gua kasih target, lu breakdown sedetil-detilnya sampai ke bahan baku. Oke. Oke Pak, gini. Oke siap, oke jalankan. Oke. Nah, Gitu. Pak Iskandar ini kan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia yang berarti punya sifat yang berbeda-beda. Ya. Tentunya ya. Artinya dalam manpower ini kan ada bagian-bagian Ya. tersendiri antara misalkan kasir, greeter dan Ya. lain sebagainya. Nah, artinya ini ada nggak sih pendidikan khusus atau ilmu yang Pak Iskandar punya dalam menyikapi untuk membuat sistem sumber daya manusia ini, Pak? Ya background saya satu, memang saya kan sarjana ekonomi ya. Tapi di dalam itu kan ada juga tentang ilmu SDM. Oke. Dan saya sering ikut pelatihan-pelatihan. Semua pelatihan mengenai SDM saya ikut. Karena itu menopang. Kita nggak mungkin jadi orang yang asal ngomong ya. Oke. Wah begitu dibalikin kita kasih solusi. Nah kita berani men-challenge orang, berarti kita achievement-nya sudah terukur. Nggak bisa gitu, oh target sekian miliar capai ya, ketika dibalik ya lu pikirin, nggak bisa. Oh, berarti memang ada basic ya, Ada, basic harus. untuk mengatasi sistem. Iya, jadi Nah, bisa nggak nih kasih nih untuk sistem pembentukan SDM ini, sebutkan 3 aja Pak Isan. iya, mungkin secara umum satu, kesetaraan. Oke. Ketika kita jadi pemimpin kan sebutan. Oke. Itu JM saya, kan hanya sebutan. Oke. Tugas kita itu sepersekian persen, kecil tugas JM itu, yang banyak mah di pasukan. Nah, kesetaraan itu saja yang harus mewarnai setiap dimanapun kita berada. Ketika kita di store manager, kita membawahi 15-20 outlet. Setarakan kita dengan mereka. Pertanyaannya, apakah ketika kita menyetarakan diri dengan mereka, terus kita tidak punya power? Tidak. Justru dengan mengangkat derajat mereka, lu tuh sama gue. Cuma gue berkesempatan kuliah, lu enggak. Cuma gue punya jalan yang lebih cepat, lu belum. Jadi punya ilmu tuh memang harus di-sharing ya? Harus. Tinggal kita tanya, lu mau nggak? Ketika dia bilang mau, selesai. Deal. Kita pelan-pelan oke, kamu kerjakan ini. Nggak tahu tanya, ajarin. Kerjaan saya cuma ngajarin orang. Capek saya ngajarin terus. Kalau di restoran ada ilmu food cost, pengendalian food cost, bagaimana bikin local store marketing, bagaimana cara public relation ke customer, handling komplain. Bayangkan kalau itu one stop di saya. Pak ada komplain, saya maju. Pak listrik mati, saya nggak mau saya. Justru makanya saya bilang pekerjaan sebagai store manager kecil. Peritil-peritil itu banyak. Nah kasih itu bagi-bagi itu. Nah kita didik mereka untuk mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Jadi memang pada saat sistem ini jalan ya artinya job description juga harus. Harus. Mereka sudah paham job desk. Tapi apa yang terjadi? Mereka indisipliner job desk. Kalau ditanya tahu, dikerjakan tidak. Nah ketemu saya back to
basic. Iya. Kembalikan ke fungsi lu sebagai apa? Kerjakan dengan baik. Udah. Saya monitor, menit ke menit saya monitor. Mana ini? Mana ini? Mana ini? Wow. Mereka kan panik tuh. Tapi kan kita monitor. Kamu mau nggak jadi ini? Kalau kamu 3 bulan ikut ini, kamu saya bisa promosikan jadi crew leader. Bergerak semuanya. Dan alhamdulillah mereka naik. Jadi saya itu mendidik mereka untuk sama seperti kita. Ketika ada peluang kita jual mereka. Nah ini potensialnya kan menggerakkan orang yang luar biasa. Dahsyat ini. Ketika ada kesempatan promosi, lah kita gontok-gontokan dengan orang lain. Pokoknya anak buah gue dulu, anak buah dulu. Wah, Seru ya? nah ketika kita bilang anak buah gue dulu, si bosnya kan lihat, oh anak buahnya Iskandar, kita punya privilege, karena kita berprestasi. Oh anaknya dia, entar dulu lo ya. Nah, nggak usah. Kesetaraan lalu? Ya. Kedua adanya opportunity, kita buka seluas-luasnya. Tadi kita bilang, kalau udah setara kan enak nih, arti kan tinggal buka, lo tuh bisa begini loh sebenarnya. Opportunity. Buka bahwa kamu tuh sekian terus sudah jadi ini, sudah jadi ini, sudah jadi ini. Mau nggak caranya bagaimana? Oh gini-gini. Artinya gitu. memang harus membuka mindset ya? Iya. Kembali ke mindset. Yang tadi Mbak Leni bilang, orang sekarang mindset kan dia terkungkung dengan mindset yang mereka tidak membentuk mindset, tapi terkungkung dengan tradisi. Nerimo. Ya udahlah, saya Pak bersyukur Pak udah jadi tukang cuci piring. Loh, saya digituin saya marah. Saya bilang, kamu kan SMA. Oke, saya tes kan. Kamu tuh bisa jadi ini. Mau nggak? Mau Pak, tolong ajarin saya. Udah jejelin. Saya bikin kelas tuh training tuh. Kelas dari dapur saya pindahkan ke depan. Biar ngomong sama customer. Dari kasir saya jadikan server, masuk ke helper. Pusing mereka. Jadi memang secara nggak langsung dengan sistem tadi harusnya berjalan ya? Iya, dengan adanya kesetaraan, kita buka peluangnya. Terus kita edukasi yang ketiga. Oh yang ketiga edukasi ya? Jadi kita nggak hanya bilang, kita sama ya. Lalu pepesan kosong. Sekian bulan, sekian lama ikut Pak Iskandar, kok gue nggak berkembang? Jadi kan kita omong kosong, nggak bisa. Kesetaraan itu untuk menyamaratakan bahwa gue sama lo. Jadi mereka terangkat semuanya. Lalu ada kesempatan, kita buka kesempatan dan kita jualan orang. Lu butuh store manager nggak? Lu butuh leader nggak? Gue ada nih. Bener nih saya ada, kasih. Loh, gimana dengan tim saya? Saya training orang baru. Terus, nah disitulah kita. Jadi membasis ya? Betul. Jadi dia basicnya itu kita selalu mengakar. Ketika kita udah di sini, deng store manager nih, begitu naik area koordinator, area manager, udah aman orang kita semua. Mau gimana? Iya. Siap. Udah begitu aja udah. Nah, begitu kita naik jabatan, kita pilih mereka store manager yang terbaik. Mau nggak kamu mengedit posisi? Tapi kerja begini nih. Oke siap Pak. Kalau nama Pak Is saya siap. Udah, gampang. Nah, jadi kesetaraan, adanya kesempatan, kita jual kesempatan kepada mereka dan kita didik mereka. Edukasi ya. Nah, kita edukasi mereka ini yang paling berat itu mengedukasi. Kenapa? Kalau kesetaraan tinggal ngomong, gue sama lu. Sama dong udah, kan aklamasi selesai. Terus peluang ada, nih lu mau nggak jadi leader, lu mau nggak jadi store manager, atau area manager, regional manager, ada. Ngedidiknya sampai nggak ke seperti itu. Ngedidik mereka untuk jadi seperti yang kita mau itu dahsyat perjuangannya. Karena kan ada yang patah semangat. Ada tahapan sendiri ya. Misalkan si A, kamu udah berapa kali tes nih nggak bisa. Saya udah upayakan begini tapi nggak bisa. Nah dari kamu sendiri bagaimana? Kita balik tanya ke dia, toh dia yang menyanggupin. Akhirnya akan deal, Pak saya kayaknya cukup sampai sini deh. Nah itu nggak apa-apa. Artinya kan peluang sudah diberikan, satu kesetaraan sudah kita bentuk, peluang sudah ada, pendidikan, edukasi sudah kita berikan. Kemampuan dia ternyata terbatas. Tetapi paling tidak jangan lupa, ketika dia mengikuti apa yang kita mau, misalnya oke, training ini, dia kan udah naik levelnya. Tingkat kecerdasannya udah naik. Jadi ketika kita mau sama si A, dengan 3 bulan si A yang lalu udah beda. Jadi memang artinya jabatan atau ilmu itu sebetulnya lebih tinggi dengan ilmu yang didapat, jadi bisa menentukan karir dia ya. Iya. Gitu, apapun itu Ya, ya. kalau sekarang kan orang bicara kompetensi. Wah, kompetensinya ini jam terbangnya sekian. Nah, kalau kita nggak didik mereka, waduh. Nggak bisa bersaing ya. Ya ketika kita naik kosong. Kosong ini dari mana? Bisnis kan nggak bisa berhenti. Biar terisi kita hijack orang luar. Teng masuk. Bagaimana nasib mereka?
gap, berarti memang, mulai gap kebentuk situ. Memang sistem itu harus dibuat. Harus terus ada. ya. Jadi kaderisasinya harus ada. Kita utamakan memperjuangkan bagaimana anak-anak kita ini, tim kita maju, mereka berkarir gitu. Sudah mentok nih kayak tadi Mbak Leni bilang, Pak ini kan nggak bisa nih, ya sudah, deal ya. Saya selalu gitu, kamu nggak bisa nih, tapi ini harus ada orang, gimana menurut kamu? Bapak cari orang lain aja deh, udah deal selesai. Iya. Begitu saya taruh Tadi orang. tidak gitu. ada istilah ending di satu person ya? Enggak. Oke. Saya tidak seperti itu. Banyak. Jadi ketika dia bilang, udah deh Bapak cari orang lain, lantar kamu gimana? Enggak Pak, saya sadar diri kok, saya keterbatasan. Dan itu banyak kayak gitu. Akhirnya begitu saya tarik orang, taruh, ya udah mereka welcome semua. Welcome, tapi saya tugaskan mereka, kamu didik mereka ya. Cepat atau lambat orang ini pasti bisa. Nah, jadi karena saya udah nggak di situ, saya udah kemana gitu kan, udah melalang buana lagi. Generasinya terus gitu. Nah, artinya tadi kan Pak Iskandar bilang dalam membuat satu sistem sumber daya manusia ini kan memang kayaknya nggak mudah ya Pak ya. Yap. Dengan ilmu-ilmu tadi yang 3 tadi, yang satu kesetaraan, kemudian opportunity, terus kemudian education buat mereka. Edukasi. Nah, arti kesuksesan buat seorang Iskandar sebagai pimpinan mereka nih apa sih? Kesuksesan relatif ya. Yeah. Kalau saya ngelihat kalau misalkan kita bisa perform aja dengan posisi itu udah sukses. Itu dulu. Tapi jangan lupa, yang bikin kita perform itu siapa sih? Itu aja. Yang bikin kita bisa naik jabatan itu siapa sih? Ya, pasukan ini loh. Mereka-mereka ini yang menopang kita. Bayangkan kalau misalkan kita, waktu itu saya membawahi nasional lah ya. Jadi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Timur, saya sampai ke Sumbawa, sampai segala macam Kalimantan, wah udah kemana-mana. Nah ini kita lanjut nih, tadi kan dari ini dari Jawa Timur terus kemudian kan pindah ke Jakarta nih kan. Nah bagaimana nasib karirnya di Jakarta nih Pak Iskandar? Tadi kan kita belum sempat nyambung nih. Terus bergerak ke atas. Terus bergerak ya. Jadi saya masuk ke Jakarta itu challenge-nya adalah regional manager, terus bla 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 bla. Nah, tadi yang saya bilang kan, tidak mudah di Jakarta, karena jawaranya di situ semua, ya kantor pusat, ya betul. Jawara di situ, ownernya nongkrong di situ, kelihatan semuanya. Tapi kita tetap masuk kategori adalah 3 terbaik, selalu itu. Unda-undi, Iskandar selalu ada di situ. Hingga posisi terakhir dalam karir Ya, saya managing director. Okay. Ya, jadi alhamdulillah posisi itu amanah ya buat saya. Saya tidak melihatkan bahwa itu sesuatu yang gimana. Oh naik nih gue nih gitu doang. Enggak langsung kita sumring, enggak perlu. Saya enggak pernah seperti itu. Tapi responsibelnya justru lebih besar. Justru lebih besar. Karena kan ketika kita memberi, jadi posisinya itu saya kan ada berapa perusahaan nih, pindah dan berapa disiplin ilmu juga profesi, pindah ke sini saya sebagai marketing manager. Masuk lagi sebagai auditor dan dia zigzag dan itu memang harus seperti itu sehingga kita naik ke atas kita udah siap dengan semuanya, nggak akan kalau orang pemirsa nggak akan dicipoin lah, lu nggak akan dibohongin orang. Ketemu Iskandar lah mati lu, pasti begitu ngomongnya. Lu mau kemana, lubang semut dicari. Nah istilah kan itu kan istilah yang dibentuk orang. Saya nggak pernah bicara itu. Jadi image sudah terbentuk. Udah kebentuk. Kenapa? Karena kita detail. Nah ketika kita berada di atas tanggung jawab lebih besar. Karena kita menghidupi lebih banyak orang. Menghidupin banyak orang yang hidup, perusahaan akan hidup. Dan owner bertumpu ke kita. Itu yang tanggung jawab yang lebih besar di situ. Ini kayak ibaratnya kayak deg-degan gimana gitu. Oh iya, pasti. Stresnya lebih besar. Stres ya. Karena kan kita bicara keberlangsungan hidup perusahaan. Kalau posisi di bawah itu, kita hanya performance area masing-masing. Tapi ketika kita megang managing director, salah satu BOD di situ, itu menjamin kehidupan seluruh Indonesia berarti ya. Iya, seperti luar itu. biasa. Jadi ya suka duka sih. Iya. Nah, patut disyukuri, iya, patut betul. bangga, Iya, tapi itu amanah yang berat banget. Berat ya. Iya, nggak gampang. Berarti dalam awal karir sampai mencapai managing director itu berapa lama itu Pak? Lama saya. Berapa lama ya? Nggak ada 100 tahun lah ya? Oh enggak.
Belum lah. Kisaran berapa ya? 20 tahun ya. 20 tahun ya. Untuk Kurang lebih. menapaki berapa tangga nih ibaratnya? Karena kan dari store manager kemudian BOD kan tadi Pak Iskandar pada saat diterima kerja, beliau kan minta struktur. Oh iya. Iya betul nggak? Iya, banyak Nah, lah. itu berapa tangga yang harus dilewatin itu Pak? Pertama kan saya masuk lulus sarjana, saya MT. MT itu manajemen trainee ya, Oke. yang posisi nggak jelas. MT 3 bulan lulus. Lulus itu saya first assistant dulu. Oke. MT first assistant, MT second assistant, first store manager, udah 4. Area koordinator, area manager, regional, Oke. branch, baru ke atas 9 sampai 10 level. Mantap, Luar biasa itu. Jadi kalau dihitung standarnya itu dalam 1 tahun udah menapaki 2 tangga ya? Ya, dan itu memang targetnya seperti itu. Oke. Karena kalau nggak kita, ya kalau istilah orang sekarang, jangan jadi manusia rata-rata. Oke, jadi harus luar biasa. Harus luar biasa. Dalam kondisi apapun, di rumah tangga, di organisasi. Karena kalau kita jadi manusia rata-rata nggak kelihatan. Oke. Istilah orang kalau lu mau jadi bandit-bandit sekalian yang berprestasi. Jangan nanggung ya? Jangan nanggung. Kalau mau jadi berkarir itu karirnya sekalian. yang bener ya. Dan memang konsekuensinya luar biasa. Nah itulah jadi segala sesuatu kan harus dinikmatin sih. Oke. Nah ini mengikuti cerita Pak Iskandar nih, artinya pada saat sukses tadi kan udah dengan versinya. Oke. Nah bagaimana sih Pak Iskandar atau apa sih motonya Pak Iskandar ini sehingga dari mulai awal karir yakin banget dengan target-target yang ditentukan? Ada nggak sih moto tersendiri buat Pak Iskandar? Iya, gue harus bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja. Itu motonya ya? Dari situlah saya harus ngedidik teman-teman. Jadi karena kita sudah bicara dari awal bahwa ingat dulu cita-cita kita masih kecil, pengen jadi orang yang berguna, nusa dan bangsa. Itulah yang saya pegang. Saya harus bermanfaat buat siapapun. Ketika saya ada, harus banyak orang yang saya bantu. Bantu tuh macam-macam. Yang tidak ngerti saya jadiin ngerti, yang kurang ahli saya jadiin ahli gitu loh. Yang kondisi saya naikin, itu aja asas kebermanfaatan itu. Gitu. Tentunya basicnya Pak Iskandar harus meningkatkan kualitas pendidikan ya untuk bisa sharing hal itu terhadap apalagi sumber daya manusia. Betul. Ya. Jadi saya sarjana ekonomi, terus ngajar juga, praktisi di ilmu marketingnya. Lalu kita ikut pelatihan-pelatihan 7 Habit. Terus kita pernah ikut sebagai pelatihan di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Nah kalau di HIPMI mah lebih dahsyat, mereka main target semua. Iya betul. Lu nggak bakalan jadi, udah selesai. Itu HIPMI, hebat mereka. Semua target. Jadi untuk mencapai semua itu kan memang proses ya. Kalau diukur dari biaya, besar banget. Iya. Saya ikut 7 Habit itu tahun berapa ya? Itu satu-satunya orang yang dikirim saya. Itu manajemen sepakat. Kita kirim Iskandar untuk ikut ini. Saya tanya, Pak, ini kan biayanya $, Pak. Dimarahin saya. Yang mikir biaya itu gue. Ngapain lu bikin gitu? Mau nggak? Ya mau lah. Saya bilang tanda tangan. Udah langsung dikontrak sekian tahun. Sumber daya manusia? Iya. Oke. Nah dari situ boleh nggak nih? Boleh lagi ya. Gitu. Mumpung ketemu narasumber nih. Bisa nggak berbagi ilmu? 6 bulan menimba ilmu tentang sumber daya manusia untuk kasusnya. Nah kita mau tanya ya, artinya bisa nggak sharing dari 6 bulan ini apa sih yang mengatasi dong artinya studi kasus untuk mengatasi satu masalah. Oke, sebutkan 3 lagi. Karena kan muntutin kebutuhan zaman. Jadi dosen saya itu datang karena dia tahu ini mahasiswanya dia adalah karyawan semua ya. Dengan berbagai macam level. Dia hanya buka literasi gini-gini, lu baca, selesaikan kasusnya. Kita lihat, begitu halaman 1 ternyata apa kasus yang tersulit dari studi Jadi itu? dulu kita studi kasusnya itu kita bagaimana mengatasi permasalahan perusahaan yang dia merugi. Menarik kan? Merugi, bagaimana kita membongkar kasus itu sehingga bisa berbalik faktanya menjadi dia menguntungkan. Jadi itu tesis-tesis yang kita garap ya. Materinya banyak justru. Nah ini kita simpelnya aja ya Pak ya, artinya pada saat menulis apa sih kesimpulannya untuk mengatasi kasus tersebut? Oh ya, setelah kita pelajarin memang secara tata kelola manajemennya tidak baik. Kan kadang kan begini loh. Tata kelola, terus sistem reportingnya tidak terstruktur ya.
Ya yang penting ada deh gitu. Lalu untuk pos-pos yang harusnya ini ada kepala seksinya nggak ada. Boleh kok 5-10 boleh. Oh gitu ya, Sharingnya. seperti itu ya. Jadi itu yang kita urai sehingga dia berdampak karena kan dalam ilmu perusahaan itu kan departemen, divisi itu ada kepalanya, harus ada yang megang, nggak boleh ada rangkap. Rangkap itu pasti ada kepentingan. Kepala gudang, jadi purchasing, bubar tuh perusahaan. Purchasing, jadi bagian payment, bubar tuh perusahaan. Karena pasti ada kepentingan di dalamnya. Nah, itu yang kita pilah-pilah. Ini harus ada kepala sendiri dan dia tidak boleh berhubungan dengan yang dengan keuangan, putus aja. Ini langsung ke atas. Kita rubah strukturnya. Jadi dengan seperti itu orang kan akan punya tanggung jawab masing-masing dan fokus. Memang di sisi lain perusahaan mengeluarkan biaya tenaga kerja kan, dia harus membayar gaji manajer. Proposal itu kita bangun, penuhin posisi ini, dan kita menyanyikan profitnya akan sekian. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya itulah. Artinya kan ini sebelumnya pemirsa channel kan pasti yang belum mengerti banyak untuk sebuah pendidikan dalam tempo 6 bulan itu kan rata-rata mereka pasti ini belajar gitu kan. Tapi kan ternyata ini pembelajaran adalah memecahkan satu masalah ya gitu. Di sana memang lebih kita nggak belajar teori. Yang ngambil 3 waktu itu kalau nggak salah, marketing, SDM sama finance. Harusnya 2 lagi. Kalau 2 itu kalau nggak salah 5 itu setara dengan S2. Gitu. Cuma karena waktu itu konsentrasi saya hanya ke situ, ya udah cukup itu. Oke, cukup menarik loh Pak Iskandar. Ilmunya banyak ya pemirsa channel. Nah, kita akan lanjut untuk jadi kalau tadi sumber daya manusia sudah kesuksesannya sudah kita tanggapi dengan ceritanya beliau. Nah ini 2 tahun belakangan ini kita semua seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ini mengalami pandemi, krisis ya. Betul. Gitu. Nah artinya bagaimana Pak Iskandar ini menyikapi kondisi seperti ini karena kalau kenapa saya mengangkat tema sistem sumber daya manusia dengan sistem online ya kan gitu loh. Nah boleh nggak diceritain Pak? Oke. Gini Mbak Lini, jadi saya punya bisnis ya, bisnis saya online. Online itu kita mengawalinya itu sebagai reseller. Bayangkan seorang Iskandar Karim jadi reseller. Kita jualan satu produk. Kita couplepreneur karena couplepreneur itu istilah-istilah para penggiat online. Oh, berarti memang sebelum masa pandemi ini sudah kita. Karena saya memang merencanakan saya harus berhenti kerja. Itu berapa tahun sebelum kita semua mengalami mungkin setahun sebelum pandemi ya. 2 tahun sebelum pandemi. Ya, kita udah mulai itu karena memang kita berpikir waktu itu kita sepakat dengan istri kita harus punya usaha sendiri. Nggak mungkin kita menghabiskan waktu kita di luar sana. Bukan berarti itu tidak menjanjikan. Sangat menjanjikan. Tetapi kan saya berpikirnya, kalau di perusahaan itu masa kerja sampai umur 60, atau masih kasih extend sampai 5 tahun 65, waktu itu usia saya 48. Sekarang saya udah 51. Nah kalau saya nungguin pensiun, jatuh tempo pensiun baru saya mau mulai ketika umur 60, yang ada apa yang terjadi? Nah, karena ini yang tidak dipahami. Kita asik kerja, lama-lama jatuh tempo itu pasti ada. Nah, dari situlah saya sudah melihat jauh bahwa ini harus di-stop dan kita harus mulai dari sekarang. Ya udahlah, apa yang kita bisa, waktu itu kita kan nggak punya gambaran harus bisnis apa. Kita ketemu temen, ya lu mulai aja dulu reseller. Apa itu reseller? Kok aneh gitu ya, ini makanan apa nih reseller itu kan gitu, pisang goreng kah atau pempek kah kan gitu. Oh gini, ya udah deh, kita beli produk, ngambil margin sekian kita jual gitu loh. Nggak punya modal, karena bukan nggak punya, kita memang nggak mau memodalin pada situ, bukan nggak punya modal ya, tidak mau konsen ke situ. Jualan sebulan 1, alhamdulillah, seneng karena produk kita jual laku ternyata. Tapi nggak puas-puas banget karena yang beli temen, saudara sendiri. Akhirnya bagaimana nih target kita dengan istri saya, bagaimana kita mampu menjual kepada orang yang tidak kita kenal. Itu target yang harus kita bangun. Barulah kita bermain sosial media. Gitu. Jadi kita bangun bisnisnya pelan-pelan, ada mentor ya. Enaknya kalau di grup seperti itu kan dia ada mentor.
Ayo ini berapa lama nih Pak Iskandar melalui proses untuk jadi sampai sekarang ya 3 tahun ya. Oh, 3 Masuk tahun ketiga ini. Oh gitu. Jadi Memang secara sistem online dengan sumber daya manusia tadi artinya gini, kita kan mengkaitkan hal ini ya gitu. Artinya sistem yang dibangun. Iya. Ya dong. Nah artinya kalau secara online perbedaannya dengan operasional langsung itu apa Pak sistemnya? Secara sistem sama. Artinya gini. Kalau kemarin kita bekerja sebagai profesional, kita menghidupin perusahaan orang. Ketika kita fokus membangun bisnis, kita menghidupin perusahaan sendiri. Walaupun startnya sebagai reseller. Karena kan orang suka memandang kecil sebagai reseller. Kita nggak akan bisa jadi distributor kalau kita misalkan nggak serius sungguh-sungguh membangun itu. Apa perbedaan yang paling signifikan yang ibaratnya sulit untuk mengkombinasikan ya antara pengalaman Pak Iskandar yang lalu dengan yang sekarang dijalani? Ya, pertama sih mindset ya. Awal-awalnya itu kan apa iya sih kita mau begini, bener nggak sih jalan akan kita bu ini, itu aja tarik ulur. Terus udah gue konsen kerja aja deh. Tetap waktu itu gampang gitu loh. Tapi dengan dorongan temen ini udah mulai bangun deh, lu bangun deh. Karena dia udah melangkah lebih jauh. Akhirnya kita follow, alhamdulillah terbuka. Jadi ketika di profesional kita tetap mengedukasi, di sini pun kita mengedukasi sama. Tapi mungkin jatuhnya kalau sistem online ini lebih kepada pemasaran atau marketingnya ya? Iya. Benar. Lebih kepada personal branding ya. Lalu kita kan banyak reseller kita di bawah itu pun harus kita edukasi bagaimana kan mereka naik sebagai jadi agen, jadi distributor sama dengan kita. Dan alhamdulillah Mbak, tim kita sama sekarang. Yang tadinya gini-gini kita dongkrak mereka, ayo kamu gini-gini naik. Nah ini nih pemirsa channel yang menarik buat seorang Iskandar Kalim. Artinya gini, sistem online itu adalah tidak ketemu langsung dengan orang. Iya. Artinya punya dong sedikit atau bisa dong kasih lagi nih ilmunya kepada pemirsa channel bagaimana artinya membuat ya kalau membangun mungkin membangun sistem tersebut untuk sampai ke SDM atau apa istilahnya konsumen kalau ya. Ke konsumen ya. Itu bagaimana Pak? Ya kalau online itu kan gini, online itu sesuatu yang apa ya maya ya, tidak terlihat tapi ada. Betul. Jangkauannya sangat luas, worldwide dia, mendunia. Kalau kita bekerja kemarin kan nggak hanya itu aja, wilayahnya Indonesia, paling jauh mana lah gitu. Nah, ketika masuk ke dia online, saya bisa tembus sampai kemana saja. Konsumen kita ada di ujung-ujung sana. Oh, ternyata nih, boleh nggak kalau dikirim ke Singapura, misalkan kayak gitu. Waduh, kan kita harus belajar lagi tuh. Maksudnya rambu-rambunya apa nih, gitu. Jadi kalau ditanya mengenai sistem, tetap kita ngebangun sistem. Lalu karena ini dunia maya, yang kita bangun adalah bagaimana kita masuk dulu ke dunia peronlinean. WhatsApp. Artinya memang harus mengikuti perkembangan juga. Oh ya harus. Kita jangan ngomong online kalau kita nggak ngikutin. Nggak paham ya juga. Saya kan gaptek. Ya harap malum ya. Kan usianya. Iya, saya gaptek. Tapi inilah yang men-challenge kita. Bagaimana yang jago kan istri saya. Awalnya gaptek juga, gitu loh. Tapi karena dia getol gitu, akhirnya saya, wah berarti gue harus belajar. Nah, disitulah terbuka. Kita harus belajar. Yang tadi Mbak Leni bilang, kita nggak ngikutin perkembangan, kita akan ketinggalan. Ya. Dunia digital ini akan bergeraknya dia hitungnya bukan tahun tapi bulan berubah. Dahsyatnya online itu di situ. Sekarang teruji online itu bahwa saya juga punya bisnis kuliner. Pandemi tutup. Nggak kuat. Ya, nggak mungkin kita paksakan. Tapi online nggak tutup, terus aja gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Ya tadi yang aku bilang sampai orang tahu oh kita punya bisnis ini, oh kita produk ini. Nah itu dibangun. Namanya kalau macam-macam istilahnya. Ada mengenai personal branding. Ya jadi kita harus ngebangun itu. Kunci online adalah di personal branding. Itu kuncinya. Kalau kita sudah kuat membangun personal branding, produk apapun kita tawarkan pasti diambil. Pasti dibeli orang. Nah kalau untuk di operasional atau bukan di dunia maya, itu kan Pak Iskandar mengawali karirnya naik ke 8 tangga atau 9 tangga ya. Nah kalau di sistem online ini bagaimana tahapannya Pak?
Kalau struktur bakunya sih macam-macam ya, tapi paling nggak biasanya kan mulai kalau dia modalnya kecil, dia bisa dari reseller. Oke, namanya Oke, reseller. reseller. Kemudian Reseller lanjut dia menjadi agen, Oke. ya. Agen itu ada dua, ada agen biasa, ada agen plus. Oke. Lalu dari agen nanti kan dia tinggal bisa naik jadi distributor. Oke. Nah, distributor ini udah top lah. Udah Di atas distributor adalah owner. Kita bikin produk sendiri. Nah, Pak Iskandar dan istri sudah Saya di distributor. Oke. Dalam Tinggal 2 tahun atau 3 tahun? That's 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Luar biasa. Gitu. Tinggal saya masukin produk saya aja. Jadi produk sendiri. Oh, gitu. On produk kita tinggal kelola aja. Tapi sekarang kita masih bekerja sama dengan mitra-mitra kita, dengan teman-teman kita berpartner ya. Karena di dunia online itu, reseller itu kita tidak ada atasan bawahan. Oke. Kita setara yang tadi saya bilang. Iya, kesetaraan. Karena bagi mereka yang bermain para pengusaha yang menjalankan bisnisnya online, dia pasti membangun kesetaraan. Iya, iya. Ya kita nggak mau dong kita dianggap, lu karyawan gua. Enggak, gua bukan karyawan lu. Kalau lu mau, kita setara. Nah, itulah yang terjadi. Artinya gitu. setara untuk mengembangkan Iya. bareng-bareng Nah, ya. strategi bisnis mereka yang masuk ke dunia online, pengusaha apapun, pasti itu yang dibangun. Oke, oke. Berbeda ketika kita profesional, ada atasan, bawahan, Iya, gitu loh. langsung ya. Iya. Nah, kita membangun sebagai distributor, saya ownernya di situ, gitu loh. Saya boleh masukin produk apa aja, asal mampu. Iya, iya. Tapi kan saya menerapkan lebih baik kita fokus, jangan palu gada puyeng kita. Iya, iya. Artinya jadi sistem sumber daya manusia secara profesional dengan online tidak jauh berbeda, betul ya? Karena kan di rumah juga kan kita ada karyawan. Iya, iya, iya. Karyawan yang setiap hari mereka harus posting, harus melaporkan stok, bikin laporan penjualan berapa, sama. Terus ketika dengan partner kita, mitra-mitra kita tanya gimana, ada kendala nggak? Oh, kalau di online kan kita manggil tidak ada bapak ibu, kita manggil kakak semuanya. Oh gitu ya, Jadi, muda semua berarti iya, ya? saya panggil kakak atau kakak, rata-rata sih kakak. Jadi ada kendala apa nih kak? Oh kak, saya kok begini-begini ya, kita kasih edukasi. Oh coba kamu gini, saya bikin apa? Kadang istri bikin, coba kamu gini. Dia goal, seneng gitu. Jadi tetap Iya. itulah kesetaraan. Karena kalau mereka berkembang, kita ikut berkembang. Karena online itu dia dengan sendirinya kita harus membesarkan partner. Sama dengan di profesional kita bekerja, kita harus mengangkat derajat mereka ini bagaimana mereka naik ke atas. Dengan naik ke atas, dia tidak secara langsung memberikan kontribusi ke kita. Kan income buat dia sendiri, gaji buat dia kok. Tapi paling tidak zonanya nyaman buat kita. Kalau di profesional, artinya kita bekerja. Kalau di online, omset mereka naik, kita pasti naik. Karena kan strukturnya terus begitu. Nah, Terus gitu. naik ya. Terus jadi. Nah, pemirsa channel ini sebetulnya banyak banget yang bisa digali dari narasumber saya ini gitu. Karena beliau punya ilmu sumber daya manusia, bahkan punya ilmu marketing, kemudian ilmu Alhamdulillah. ekonomi. Jadi dikombinasikan untuk diberikan agar bermanfaat ya. Berbagi ya. Berbagi Ya. gitu. Nah, sebetulnya saya mau nanya satu pertanyaan lagi Apa ini Pak itu? Iskandar. Nah, pada saat semua pencapaian yang Pak Iskandar dapat, apakah jam kerja itu pengaruh nggak sih Pak Yang di mana nih? untuk di keduanya? Karena kadang-kadang orang gini, orang itu tidak mau sulit dengan pekerjaannya. Artinya dia terpatok dengan jam kerja. Ya. Karena selalu berpikiran apa yang saya kerjakan itu yang akan dibayar. Ya, Nah, oke. artinya setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda gitu. Tapi coba Ya Pak kalau Iskandar, masih mindsetnya begitu nggak akan berkembang. oke. Kita harus totalitas. Ketika kita bekerja dengan orang harus total. Jangan bicara 8 ketemu 5. Jam 8 masuk, jam 5 teng pulang. Nggak akan perform. Nggak bisa. Kita harus lebih dari Jadi itu. Kenapa? tetap ada pengorbanan. Harus ada loyalitas dan totalitas. Disitulah kita mendapatkan yang lebih. Rencanakan masa depannya. Jangan asik bekerja. Karena namanya dunia kerja itu terus. Apalagi di dunia... Keukur ya artinya. Iya. Iya. Dia ada batas waktu. 3 parameternya. 1, kita pensiun. Kedua, kita diberhentikan. Atau ketiga, mengundurkan diri. Itu pasti terjadi. Cepat atau lambat ini pasti terjadi. Nah, orang yang bekerja, ketika dia berhenti, dia akan nyari kerjaan lagi. Betul. Itu pasti. Itu hukum alam. Bagi entrepreneur, ketika bisnisnya gagal, dia apa? Bangun bisnis lagi. Itu hukum alam. Iya.
Ya artinya ada istilah sedia payung sebelum hujan. Betul. Nah, saya mengajak teman-teman ini karena saya besarnya di dunia kuliner ya. Karena kita tahu banget nih dunia kuliner seperti itu. Ayolah coba dibangun bisnisnya. Jadi Kecil-kecilan. tidak ada istilah kegagalan. Nggak ada. Ya, Kecil tapi diseriusin. Nanti kita bantu, kita bina segala macam. Insya Allah dia akan membesar. Harus yakin gitu. Yang utama yakin ya. Yap. Baik pemirsa channel, terima kasih Pak Iskandar. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk pemirsa channel dimanapun pemirsa channel berada. Demikian perbincangan saya dengan narasumber saya kali ini. Pemirsa channel, kesuksesan yang utama adalah saat memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang bisa saya tangkap dari pembicaraan saya kali ini dengan Pak Iskandar. Sampai ketemu di acara di Lenimo Channel. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya buat semua ya. Terima kasih.